Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melianti dengan NIM 2130202280. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Judul materi saya kali ini akan membahas tentang lembaga pendidikan. Prodi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Syarnubi, MPDI. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki pembahasan yang jauh, kita bahas dulu tentang pengertian lembaga pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Nah, secara etimologi, lembaga pendidikan adalah sesuatu acuan, sesuatu yang beri bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali lembaga pendidikan dengan tujuan, kurikulum dan lulusan yang berbeda-beda. Namun, secara umum diketahui bahwa dalam lembaga pendidikan selalu terdapat komponen-komponen yang penting yang menentukan keberhasilan lembaga tersebut. Oke, next, masuki ciri-ciri lembaga pendidikan. Jadi apa saja sih ciri-ciri dari lembaga pendidikan? Yang pertama itu lembaga pendidikan sekolah formal. Nah, selain itu pendidikan formal juga memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, guru. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, memiliki kurikulum formal. Dan yang keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Oke, memasuki ke ciri-ciri yang kedua, lembaga pendidikan keluarga informal. Pendidikan keluarga memanglah belum ditangani oleh pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak-anak dengan benar. Nah, jadi ciri-ciri pendidikan informal itu adalah yang pertama itu pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Dan yang kedua, yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Dan yang ketiga itu tidak adanya manajemen yang baku. Selanjutnya yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat non-formal. Sanapia Faisal mengemukakan bahwa ciri-ciri pendidikan non-formal sebagai berikut. Yang pertama, paket pendidikan yang dilaksanakan berjangka pendek. Setiap program pendidikan merupakan suatu paket yang spesifik dan biasanya lahir dari kebutuhan yang sangat diperlukan. Persyaratan enrollment-nya sangat fleksibel. Nah, jadi baik dalam usia maupun tingkat kemampuan, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya jauh lebih fleksibel. Sekuensi materi pelajaran atau latihannya relatif lebih luas. Jadi tidak berjenjang secara kronologis walaupun terdapat 16 pusat bahasa di Yogyakarta. Tingkatan-tingkatan, misalnya tingkatan dasar, menengah, dan tinggi. Hal itu juga tidak seketat berjenjangan pada sistem sekolah, serta perolehan dan keberhasilan nilai kredensial tidak seberapa tersandarkan. B. Fungsi lembaga pendidikan. Jadi apa saja sih fungsi lembaga pendidikan? Yang pertama itu lembaga pendidikan sekolah formal. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. Yang kedua, spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajarannya. Yang ketiga, efisiensi. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak yang bagi orang tua. Sosialisasi yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan keluarga informal. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga informal perlu saya jelaskan. Sedikit menjelaskan, pengalaman pertama masa kanak-kanak ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Kehidupan keluarga sangat penting. Nah, perlu digarisbawahi, kehidupan keluarga sangat penting sebab pengalaman masa kanak-kanak akan memberikan warna pada perkembangan selanjutnya. Yang kedua, membentuk kehidupan emosional anak. 3 hal yang menjadi pokok dalam pembentukan emosional anak. Yang pertama itu pemberian perhatian, pencurahan rasa cinta, memberikan contoh kebiasaan hidup yang bermanfaat bagi anak, yang diharapkan akan menumbuhkan sikap kemandirian anak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya ciri-ciri lembaga pendidikan masyarakat non-formal. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Yang kedua, peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu yang pendek. Yang keempat, peserta tidak perlu homogen.
Dan yang kelima, adanya waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang sangat sistematis. Yang ke isinya pendidikan bersifat praktis dan khusus. Terus keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya, macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama itu lembaga pendidikan formal. Adapun tanggung jawab sekolah atau pendidikan formal, yang pertama itu tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal Undang-Undang Pendidikan UU SPN Nomor 2 Tahun 1989. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat bangsa. Baiklah teman-teman, selanjutnya penjelasan terakhir. Lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi adanya motivasi atau dorongan, cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.